bagaimana kita memastikan bahwa ke depan seorang Thomas justru bisa memberikan angin segar kepada publik, independensi Bank Indonesia terjaga. Kita kembali soal fiskal. Kalau kita lihat rata-rata program dari pemerintahan Prabowo Subianto, itu bentuknya kan ekspansif. Penekanan kuat pada belanja sosial, subsektor strategis, pertumbuhan inklusi dan ketahanan nasional. Katakanlah ketahanan pangan, energi, program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, pertanian, investasi global. Semua itu ekspansif, semua itu butuh duit. Nah, di tengah fakta kayak gini dan tidak pernah sekalipun Presiden Prabowo Subianto mau mundur dari program ini. Yang ada adalah beliau selalu mengatakan kita punya uang. Nah, saya nggak tahu dah itu bagaimana kalkulasinya, mereka yang tahu. Apakah bisa kita pastikan dengan masuknya Thomas justru tentang kepercayaan Pak Presiden bahwa kita punya uang, itu rasanya harus ada yang berani bicara apa adanya ke Pak Prabowo. Saya rasa kok selama ini ada yang menyembunyikan itu. Makanya apapun keinginan Pak Prabowo coba dilakukan walaupun uangnya harus dicari ke sana ke sini dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak proper. Kemudian pandangan beliau bahwa Indonesia kaya raya sumber daya alam itu juga harus diluruskan. Saya pernah menghitung proven reserve 5 cadangan energi dan mineral dan tambang terbesar yang kita punya. Minyak bumi, kemudian coal ya, batu bara, kemudian kita masukkan juga nikel, kemudian kita masukkan juga tembaga dan lain-lain, 5 itu. Nilainya nggak seberapa dibanding cadangan yang dimiliki oleh negara lain. Misalnya Venezuela, cadangan minyaknya 300 miliar barrel ton. 300 miliar barrel ton. Indonesia cadangan minyak kita proven hanya 3 miliar barrel ton, 1/100-nya. Itu cadangan minyak Venezuela itu lebih besar dari cadangan batu bara kita, cadangan minyak, gas, tembaga, nikel combine. Jadi kepercayaan bahwa kita kaya raya itu menurut saya harus diluruskan. Ada yang harus berani bicara apa adanya dengan Pak Prabowo. Karena kalau itu tidak disampaikan dengan apa adanya, kita akan menanggung risiko ada begitu banyak proyek-proyek mahal yang sebenarnya di luar kapasitas kita. Nah, memang sebenarnya kalau memungkinkan proyek-proyek mahal itu coba ditunda, dirasionalisasi, bukan dibatalkan. Artinya dijalankan dengan growth yang monitor dengan baik gitu ya. Apakah itu MBG atau beli senjata untuk TNI, beli perlengkapan untuk Polri, itu semua bisa ditunda itu. Apalagi saat ini kita dalam kondisi fiskal yang buruk. Lalu game changer apa yang sebenarnya bisa dimainkan oleh Pak Thomas karena beliau sudah di BI? Saya tidak tahu ini beliau akan melakukan atau tidak. Karena ini juga terkait dengan untuk apa beliau ditempatkan di situ. Kalau memang beliau ditempatkan di situ untuk memuluskan ekspansi fiskal, nah ini urusan lain. Tapi kalau dia ditempatkan di situ untuk hal-hal yang noble, maka beliau justru bisa membalik narasi dengan mengatakan, "Hey, saya ini keponakan presiden. Saya ini dekat dengan Partai Gerindra. Saya ini anaknya Sudrajat Djuandono. Saya somebody. I am powerful. Saya bisa menahan BI dari tekanan siapapun." Kalau dia bisa menarasikan itu dan justru membalik ekspektasi publik, ekspektasi orang-orang yang kritis dan sebagian pesimis, ini akan berdampak luar biasa. Karena kita bicara soal independensi, sebenarnya kan dulu 1998 setelah resesi barulah reformasi besar kita lakukan setelah waktu itu kan BI jadi pembiayaan defisit. Ya, pembiayaan defisit karena terus kemudian memicu inflasi tinggi, barulah waktu krisis kita berbenah. Nah, kalau misalnya presiden masih maunya program ini jalan, terus ada kemungkinan nggak akhirnya Bank Indonesia lebih besar lagi jumlah burden sharingnya sehingga itu membahayakan ekonomi nasional? Jadi begini, kita sudah dalam posisi terjebak hutang dan hampir tenggelam dalam hutang.
uang yang kita gunakan untuk membayar bunga hutang saja itu hampir 20% penerimaan negara. Hampir 20%. Kalau kita tambahkan dengan uang yang digunakan untuk membayar cicilan pokok, itu dikombin itu sekitar 45%. Jadi 45% penerimaan negara digunakan untuk membayar pokok dan bunga. Ini yang disebut dengan debt service ratio, 45% kira-kira. Ini sudah di atas angka IMF 25-35%. Ini sudah berbahaya. Jadi kalau program-program mahal itu dipaksakan, maka kita semakin terjebak utang, maka kita seperti menggali lubang untuk terperosok. Kenapa? Ya kita makin banyak berhutang, kemudian nanti yang penerimaan negara yang digunakan untuk membayar bunga makin tinggi, termasuk untuk membayar pokok makin tinggi, sehingga tidak tersisa lagi dana untuk pembangunan. Dan ini kita sudah dalam critical point seperti itu. Memperbesar hutang, makin tergantung pada utang, bukan pilihan. Satu-satunya pilihan adalah untuk merasionalisasi spending kita. Spending yang bisa ditahan, ditunda. Oh ya, dan ini ada rumor yang beredar di kalangan para ekonom yang saya tidak yakin gitu ya, bahwa BI akan menjadikan mencetak uang itu sebagai strategi. Apapun caranya, mohon jangan dihindari. Ketika itu dijalankan, maka seketika itu juga rupiah akan kehilangan kredibilitas, nilainya akan jatuh dan krisis moneter akan terjadi. Jadi perlu statement tegas dari BI bahwa BI tidak akan menggunakan langkah-langkah yang tidak proper, tidak appropriate seperti itu, yaitu dengan mencetak rupiah. Karena mencetak rupiah itu adalah langkah yang paling ditakutkan, paling ditakuti oleh pelaku pasar khususnya asing.